Yang kerja di bidang akuntansi profesional ternyata levelnya setara dengan dokter dan pengacara. Nggak main-main. Coba kita bandingkan, dokter butuh S1 plus koas, pengacara butuh S1 plus profesi, akuntan juga butuh S1 plus pendidikan profesi akuntansi. Dokter punya STR sebagai lisensi, pengacara punya sertifikat advokat, akuntan punya sertifikat akuntan publik. Tanggung jawabnya juga berat semua. Dokter tanggung jawab ke kesehatan, pengacara ke hukum, akuntan ke keuangan dan keputusan ekonomi. Dampak kesalahannya gimana? Dokter salah diagnosa bisa nyawa melayang, pengacara salah strategi bisa klien kehilangan kebebasan, akuntan salah hitung atau lapor bisa bikin perusahaan bangkrut. Karakteristik profesi akuntan jelas banget. Pertama, butuh pendidikan khusus, kedua, terikat kode etik profesi, ketiga, punya standar teknis yang ketat, keempat, bertanggung jawab pada kepentingan publik. Fun fact nih, perkembangan teknik dan teori akuntansi sangat cepat. Akuntan harus terus belajar sepanjang karir, nggak bisa santai setelah lulus. Terus kenapa sih profesi akuntan makin dicari sekarang? Ada faktor apa aja yang bikin demand-nya naik terus? Demand profesi akuntan meroket karena 5 faktor utama. Faktor pertama, jumlah perusahaan terus meningkat. PT terbuka yang go public makin banyak. PT tertutup yang non-public juga berkembang pesat. Semua butuh akuntan buat laporan keuangan mereka. Faktor kedua, transaksi makin kompleks. Dulu cuma jual beli biasa. Sekarang ada leasing atau sewa guna usaha. Ada kerjasama operasi. Ada bangun operasional transfer atau BOT, ada transaksi derivatif, ada perdagangan berjangka. Semua butuh perlakuan akuntansi khusus. Faktor ketiga, bidang usaha makin beragam. Teknologi informasi berkembang cepat, riset and development butuh pencatatan. Fintech dan cryptocurrency muncul. Akuntan harus bisa handle semua ini. Faktor keempat, peraturan perpajakan makin rumit. PPh, PPN, PBB, Bea Cukai, tax planning dan tax compliance jadi kebutuhan wajib. Faktor kelima, perundang-undangan makin banyak. UU perusahaan, UU lingkungan, dan lain-lain. Semua punya implikasi akuntansi. 5 faktor ini bikin profesi akuntan gak akan pernah sepi peminat. Nah, kalau mau jadi akuntan, jalur karirnya ada berapa sih? Ada bedanya nggak? Jalur karir akuntan ada 2 jalur utama, akuntan publik dan akuntan privat. Bedanya cukup signifikan. Akuntan publik memberikan jasa atas dasar honor. Mereka kerja di kantor akuntan publik atau KAP. Kliennya banyak, bisa berbeda industri setiap hari. Posisi khasnya kayak auditor eksternal atau konsultan pajak. Mereka harus independen, nggak boleh memihak ke klien. Terus butuh izin praktik khusus, BAP atau CPA. Akuntan privat beda lagi. Mereka bekerja pada perusahaan atau lembaga tertentu. Tempat kerjanya bisa perusahaan swasta, BUMN, atau pemerintah. Kliennya cuma satu, yaitu organisasi yang mempekerjakan mereka. Posisi khasnya kepala pembukuan, kontrolir, atau internal auditor. Mereka jadi bagian dari manajemen. Nggak wajib punya lisensi khusus kayak akuntan publik. Contoh karir konkretnya gini. Akuntan publik bisa jadi partner di KAP Ernst & Young atau konsultan pajak independen. Akuntan privat bisa jadi CFO atau Chief Financial Officer di Unilever, internal auditor di Bank Mandiri, atau controller di PT Pertamina. 2 jalur ini sama-sama bagus, tinggal pilih sesuai minat. Nah, selain 2 jalur ini, akuntansi punya banyak spesialisasi. Bidang apa aja sih yang bisa dipilih?